Untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara sekalian, beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau 2 kali kalah, lebih baik kita belajar dari orang yang benar. Di media sosial marak beredar opini yang tampaknya sedang membenturkan Prabowo dengan Jokowi. Anggapan yang menyebutkan Prabowo akan meninggalkan Jokowi atau sebaliknya, Jokowi yang akan meninggalkan Prabowo. Narasi ini seolah-olah menempatkan Prabowo sebagai kacang yang lupa akan kulitnya. Bisa juga disebut Jokowi akan memberikan tekanan sehingga Prabowo harus meninggalkannya. Perlu diingat lagi faktor penting Jokowi dalam Pilpres 2024. Salah satu hal yang membuat Prabowo menang adalah faktor Jokowi ini. Dengan modal kepuasan publik yang besar, siapapun yang merapat pada Jokowi akan diuntungkan. Sebaliknya, mereka yang melawan Jokowi akan dirugikan. Logikanya sangat sederhana, karena rakyat puas dengan kinerja Jokowi. Terlepas dari kekurangan Jokowi, kebijakan yang dilakukannya menyasar rakyat bawah. Narasi yang menyerang Jokowi, baik itu narasi perubahan atau narasi ingin mengoreksi sebagian kebijakannya, pasti ditolak oleh rakyat. Mereka menganggap narasi melanjutkan hasil kerja Jokowi adalah yang terbaik bagi rakyat. Pola pikir sederhana ini dilandasi rasa takut. Seandainya kebijakan itu diubah atau diperbaiki, justru nanti malah tidak berpihak pada rakyat. Karena bahasa politisi itu sulit dipegang, bisa saja alasannya mau memperbaiki, faktanya malah mau mengambil keuntungan. Memang kalau kita analisis, narasi perubahan Anies jauh lebih mendapatkan porsi keterpilihan daripada narasi memperbaiki sebagian kebijakan Jokowi yang disuarakan oleh Ganjar. Alasannya tentu saja karena voter Anies adalah haters Jokowi. Angka itu juga tidak akan bertambah, karena kalau melihat tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi memang tinggi. Tapi yang mendapat manfaat besar dari Jokowi efek ini adalah Prabowo Gibran. Mereka yang tidak suka Prabowo akan memilih Gibran karena faktor Jokowi. Sementara mereka yang dulu tidak suka Jokowi tapi memilih Prabowo pada 2019, sebagian akan tetap memilih Prabowo. Ini adalah core pemilih Prabowo yang tak akan berubah. Maka ketika Prabowo Gibran sanggup berlaga hanya 1 putaran, itu tidak aneh. Karena modal utamanya adalah kinerja Jokowi yang dianggap sampai ke rakyat. Sekarang muncul narasi bahwa Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Sebenarnya ini bukan narasi baru. Bahkan di kalangan pendukung Prabowo ada yang meyakini narasi tersebut. Tentunya mereka ini yang memilih Prabowo karena faktor Gibran. Masalahnya, asumsi itu tidak memiliki pijakan logis. Pertama, Prabowo sejak awal majunya Pres 2024 betul-betul bersandar pada Jokowi. Berulang kali Prabowo menyampaikan bahwa dia maju sebagai presiden karena dipersiapkan oleh Jokowi. Dipersiapkan untuk apa? Tentu saja untuk melanjutkan program-programnya. Ini sudah tentu tidak merugikan Prabowo. Apalagi program Jokowi telah teruji waktu. Melanjutkan program Jokowi hakikatnya adalah menciptakan prestasi bagi Prabowo tanpa perlu bersusah payah memulai dari awal. Ia melanjutkan program-program yang dianggap telah sukses. Lagi pula, Prabowo tentu akan mengingat jasa Jokowi yang telah membantunya naik jabatan sebagai presiden. Dan nama besar Jokowi yang telah mengubah wajah Indonesia itu yang juga bisa dijadikan modal untuk meyakinkan masyarakat
bahwa pemerintahnya akan tetap pro rakyat. Suatu pemerintahan akan kuat ketika masyarakat percaya terhadap kebijakannya, seperti yang ditegaskan oleh Gramsci dalam teori hegemoni sosialnya. Ini modal yang sangat besar bagi Prabowo dalam memulai langkah pertamanya. Kedua, Jokowi bukanlah sosok yang mau macam-macam. Kepentingan Jokowi hanya ingin memastikan program kerjanya dilanjutkan. Dan Jokowi meyakini kalau Prabowo adalah orang yang bisa melanjutkannya. Sebagai presiden 2 periode, sudah kenyang rasanya bagi Jokowi mencicipi kekuasaan. Memang ada yang mengatakan kekuasaan itu manis dan melenakan. Tapi karena kekuasaan presiden itu dibatasi, maka kekuasaan 2 periode itu sudah lebih dari cukup. Kalaupun Jokowi ingin berperan, dia akan berada di belakang, memberi saran dan masukan sesuai pengalamannya yang didapatkannya. Pastinya dia ingin melihat Indonesia maju. Dia ingin menyaksikan keberlanjutan hal-hal baik yang sudah dimulainya. Tapi tidak mungkin Jokowi menyaingi Prabowo. Dia juga paham batasan untuk tidak mendikte dan menghalangi seorang presiden. Ketiga, Gibran juga tidak memiliki kepentingan untuk menggantikan Prabowo. Prioritas Gibran tentu saja tidak jauh-jauh dari prioritas Jokowi yang ingin melanjutkan program kerjanya. Di sisi lain, Gibran juga tidak memiliki power partai. Dia menjadi wakil presiden hanya membawa dirinya sendiri. Dengan kata lain, tidak ada kepentingan partai yang akan mengganggu Prabowo. Dengan penalaran semacam ini, sulit untuk menerima narasi yang mengadu domba antara Prabowo dengan Jokowi. Ini bukan drama antara Jokowi dan Megawati yang mengalami ketegangan panjang karena istilah petugas partai. Ini juga bukan soal kehendak politik partai yang ingin menyetir seorang presiden, karena Jokowi bukan ketua partai, sedangkan Prabowo sendiri malah ketua partai. Artinya, power partai untuk menekan Prabowo tidak ada. Bahkan kalaupun ada, Prabowo sudah punya bumper untuk melawannya. Berbeda dengan kondisi Jokowi dulu, kebijakannya selalu dibayang-bayangi kebijakan partainya. Itulah yang kemudian memunculkan drama di akhir periode kedua Jokowi. Adu domba antara Prabowo dan Jokowi sudah jelas gagal. Orang-orang yang rajin bergelut dengan narasi semacam ini akan kecewa. Karena antara Prabowo dan Jokowi tidak ada istilah petugas partai.